ngasih rezeki ya nggak apa-apa, tapi dia dulu bekas karyawan, nggak harus bersama kita terus, benar? Halo, jangan suka nebeng beken. Dulu saya ngajar, nggak usah ngomong gitu. Apalagi kalau saudara takdirnya ada pesantren, sekolah, kemudian muridnya jadi apalah gitu ya, jadi pejabat, jadi terkenal, gak usah ikut pekerjaan. Dia tuh dulu murid saya diam. Bukan karena kita yang ngajar, karena Allah saja yang mau. Tidak usah nebeng beken. Padahal mungkin pelajaran kita nggak ada apa-apanya, dan nggak ikhlas ya. Dah maju orang sukses, kita ikut menyukseskan, makin bahagia dengan nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita, makin sehat hati kita. Jangan pernah menjatuhkan saudara kita, jangan menceritakan kejelekannya, jangan ingin menciderai kesuksesan dengan menyebutkan saya tuh tahu modal dia, mau apa? Mau apa? Menjatuhkan, dengki namanya. Jangan. Biasanya selevel itu ya, muazin dengan muazin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata muazin yang nggak begitu, kurang bersih gitu. Imam dengan imam. Sama, yang paling fatal adalah ulama dengan ulama. Akan menggunakan dalil untuk menjatuhkan ulama yang didengkinya. Cirinya khas, sibuk menjelek-jelekan. Ada di surat Al-Hujurat ayat 11-12. 1, sering mengejek, mengolok-ngolok, ini terlarang. 2, mencela. 3, memanggil dengan gelaran buruk. Tuh, Al-Hujurat ayat 11. Ayat 12-nya suuzon, berburuk sangka saja. Ayat 12 selanjutnya tajassus, mencari-cari aib, kekurangan, kejelekan. Dan fatalnya adalah ghibah, menceritakan kejelekan di belakang. Ini tidak benar. Kita harus belajar mengakui kelebihan orang, memuji kalaupun ada kekurangannya, kesalahannya. Kalau kita tidak bisa langsung menasehati, ya siapa tahu Allah sudah mengampuni dosanya. Saya tahu lah dulunya waktu zaman SD. SD belum balik ya. Waktu SMP saya sekelas sama dia kerjanya nyontek. Mungkin sudah tobat. Kenapa kita ngejatuhkan orang? Orang yang suka menjatuhkan, membuka aib, menjelek-jelekan, namanya si dengki. Jangan. Tidak akan mulia akhlak, tidak bahagia. Bahagia itu dengan ikut bersyukur. Siap ini hadirin? Jangan mengejek, meremehkan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhun. Jangan mengejek, mencela, mengolok-ngolok, meremehkan karena boleh jadi yang diejek lebih baik. Jangan saling mencela, jangan memanggil dengan gelaran buruk, jangan berburuk sangka, jangan ngorek-ngorek, mencari aib, kekurangan, kesalahan. Tidak boleh itu dalam Al-Quran. Jangan. Dan jangan menceritakan sesuatu yang kalau dia tahu dia tidak suka. Itu ghibah namanya. Kalau benar ghibah, kalau tidak benar fitnah. Tidak akan bahagia orang yang busuk hati. 2, kunci akhlak yang kedua adalah ketika ada yang meminta nasihat kepada Rasulullah dan Rasulullah SAW menjawab, la tagdob, jangan marah. Dalam hadis lain, la tagdob walakal jannah, jangan marah. Itu diciptakan Allah, ada pada diri kita.
agar kita bisa menjaga izah, kehormatan keluarga, bisa membela agama dengan adanya marah. Marah dengan alasan yang benar, dengan niat yang benar, dengan cara yang benar, insya Allah itu jadi amal soleh. Rasulullah juga pernah marah, tapi dengan alasan, niat dan cara yang benar, akhirnya jadi dakwah. Tapi kalau marah hanya kepentingan nafsu diri kita, tidak. Sudah kita bahas di dalam surat Ali Imran 134, ciri orang takwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Maaf ya hadirin, orang yang sumbu pendek, mudah jengkel, mudah marah, mudah celetak-celetuk yang menyakiti, itu sulit bahagia, sulit mulia. Rasulullah bukan pemarah, para sahabat bukan pemarah. Tidak ada panduan untuk jadi orang yang pemarah. Panduan bahagia itu menahan amarah. Alladzina bukan ini tentang orang yang menahan marah tuh. Sebentar, tenang ya, jangan bikin saya jengkel ya. Orang yang bisa menahan, alladzi yamliku nafsahu indal qadab. Orang yang perkasa itu bukan yang otot kawat balung besi leher beton bisa menghajar orang, tidak. Yang manusia perkasa itu orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Wajib bagi setiap muslim yang mau bahagia, yang mau mulia, yang mau selamat, punya target bisa mengendalikan amarah. Harus dilatih, tidak mudah jengkel, tidak mudah meletup, karena pemarah kalau tidak berubah dia sumber masalah. Orang yang marah-marah akal sehatnya turun. Silakan lihat, silakan dengar, silakan perhatikan dampak orang yang pemarah. Kata-katanya seperti orang yang tidak berpendidikan, kasar, kotor. Keputusan yang diambil pasti zolim, tidak adil. Orang yang marah maunya cuma menyakiti saja. Tidak ada perintahnya jadi manusia pemarah. Bahagia, mulia, selamat tuh justru bisa menahan amarah. Hati-hati ya bagi para pemarah sejati. SD pemarah, ada masalah ngambek nggak lulus. SMP pemarah, tiap masalah keluarnya ngambek nggak lulus. Lulusnya itu bisa menahan amarah. Kakek, hati-hati kek, ada kakek-kakek tidak. Apalagi nenek, udah sepuh, galak, jangan nek. Apalagi yang tersisa kita ini, selain akhlak. Halo? Ini sedih sekali melihat umat Islam mudah dipancing sehingga kita marah-marah saja terus. Kita harus marah kalau agama dihina, tapi dengan cara-cara yang benar-benar menambah kemuliaan dan menjadi solusi. Bu, ibu, maukah punya suami pemarah? Jawab, sama bu, kami juga ya. Kami udah capek, pulang ke rumah dimarahin. Harus kemana lagi kami pulang? Apakah harus mencari ketenangan? Bagaimana kalau ada orang pemarah? Pendamping hidup saya pemarah gini. Kalau ada orang marah, rileks saja, santai saja, tenang. Karena orang marah itu sedang tidak normal. Kita jangan sakit hati
oleh perkataan orang yang sedang tidak normal. Anggap aja sedang mengigau. Nah gitu sajalah. Tapi saudara jangan ketawa, nanti dimarahnya makin. Jangan sakit hati. Jangan dimasukkan ke hati perkataan orang pemarah. Kalau suami ibu lagi marah, ibu tahu kalau lagi nggak marah bagaimana baiknya. Itu yang aslinya. Nah lagi pemarah, lagi diculik oleh setan, jadi corongnya perkataan setan. Jangan, relax saja. Perkataan pemarah jangan dimasukkan ke hati. Orang pemarah lebih memerlukan doa, bukan alasan kita. Tidak usah sibuk berdebat, jangan berdebat. Sudah berulang kali disampaikan. Masih ingat pengajian kemarin? Kayaknya nggak ingat nih. Yang kakek-kakek sehat itu, kakek sehat, kakek segar. Apa rahasianya, kek? Saya tidak mau berdebat. Saya tidak suka berargu. Masa, kek? Masa hanya dengan tidak mau berdebat kemudian kakek jadi sehat, kemudian jadi awet muda? Rasanya nggak mungkin loh, kek. Saya setuju dengan pendapat saudara. Beres ya. Udah dibilangin nggak suka berdebat ya, malah ngajak debat. Udah setuju aja. Udah beres, Pak, setuju. Pak, ayo dong Pak, rajin ke masjid. Masa lelaki nggak pernah ke masjid, nggak nyunah? Saya setuju, Bu. Selesai. Ya tahu Bapak dari dulu rajin ke masjid, sekarang aja lagi istirahat. Gak usah berdebat-debat. Kalau sudah mulai naik suaranya, cooling down. Ya. Sebetulnya ada contohnya nih. Kalau ada ini nih, maaf ya, hati-hati. Nih lihat, kalau ini dilihat satu begitu. Kalau di ini sini, aduh maaf deh, loncat tangan kita dipukul seperti voli, membal harusnya. Nah begitu, ngerti nggak? Nggak ngerti ya. Saya setuju dengan saudara. Misal suami pulang kerja, diam di rumah, jangan pada ribut. Bapak tuh capek tahu. Gak gampang jadi seorang lelaki tuh, harus tanggung jawab dari pagi sampai malam. Terus istri nyebut gini, apaan ini datang ke rumah marah-marah? Saya lebih capek loh Pak. Udah, ini gak benar. Saya capek, saya tuh hamil, melahirkan. Papa gak pernah hamil, gak pernah melahirkan. Coba kita ngomong apa? Kalau istri menang ngomong, suami gak pengen pulang ya. Kalau suami yang menang ngomong, istri pengen pulang ke rumah orang tuanya. Udah, tenang aja, Bu. Kalau suami marah-marah gini, iya Pak, saya bisa merasakan betapa beratnya beban seorang suami, kepala keluarga. Nah gitu. Bapak tuh gak pengen apa-apa, hanya dimengerti aja udah cukup. Iya Pak, sekarang semakin mengerti betapa beratnya tanggung jawab dunia akhirat, apalagi dalam situasi yang alhamdulillah kalau kalian mengerti. Buat apa semua ini? Kan buat kalian. Ya Pak, insya Allah saya coba perbaiki diri. Dan gak apa-apa, ini lumayan hari ini. Kasih aja satu gepok ya nggak? Uang monopoli. Artinya udahlah, mau ngapain bertengkar? Kalau ada yang lagi naik tensi, kita bagian meredakan. Jangan merasa hebat dengan galak. Enggak ada apa-apanya. Orang-orang galak manusia lemah. Orang-orang galak akal sehatnya turun. Jangan ngambil keputusan kalau lagi jengkel. Pasti keputusannya akan disesali. Ya udah kalau gini saya mau keluar dari kerjaan. Pas keluar nggak ada yang nerima, balik lagi. Pak, mungkin nggak bisa, rugi. Apalagi sampai berbicara, sudah, saya cerai kamu. Jangan. Hadirin, mau bahagia, jangan jadi pemarah. Kehidupan penuh derita, kehidupan penuh kehinaan, kita bakal dibenci oleh orang,
pahala kita habis dibayarkan ke orang yang kita sakiti, dosa orang yang kita sakiti bisa dipikul oleh kita karena sifat pemarah. Al-Quran mengajarkan wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Yang pasangannya wal 'afina 'anin nas, maafkan. Sakit gak ada perintah sakit hati. Maafkan. Wal 'afina 'anin nas. Ingin bahagia, ingin dicintai Allah, ingin jadi ahli surga, maafkan. Nggak usah diungkit-ungkit, maafkan. Sebelum minta maaf, maafkan. Apalagi orang tua, maafkan orang tua. Orang tua saya marah-marah, maafkan. Tapi saya udah ngasih uang, orang tua saya masih kurang, maafkan. Terus saja berbuat baik ke orang tua, ke mertua, terus saja berbuat baik. Tapi orang tua saya tidak menghargai kebaikan saya, enggak apa-apa, baik saja. Kenapa baik? Karena bagi kita berbuat baik kepada orang tua adalah perintah Allah, ibadah. Orang tua kita belum baik ke kita, enggak ada, bukan masalah kita. Urusan kita adalah berbuat baik. Rasakan, Allah tahu kita berbuat baik. Kalau kita ikhlas, nanti Allah yang ngebolak-balik hati orang tua. Kebaikan kita tidak dihargai, gak apa-apa. Kebaikan orang tua kepada kita sudah luar biasa banyaknya. Pokoknya kita berbuat baik. Jangan simpan benci, jangan ada dendam di hati. Itu DTA, derita tiada akhir. Nggak ada perintahnya kita jadi pembenci, pendendam. Nggak ada perintahnya. Itu mau perintah setan aja, ya. Perintah Allah itu wal 'afina 'anin nas, maafkan. Mau bahagia, maafkan. Jangan nyebut-nyebut kesalahan orang. Itu guru saya tuh waktu saya dulu SMP pernah dilempar kapur. Apa-apaan ngomongin itu, memalukan. Padahal pelajaran matematiknya bikin saudara jadi direktur perbankan syariah. Yang dipingat kapur, gak ada. Maafkan. Mau bahagia, maafkan. Sebelum minta maaf, rasakan saja. Kalau ada yang nanya, kenapa kamu kok jadi orang pemaaf? Karena Allah menyuruh jadi pemaaf. Selesai. Pasti nanti oleh Allah dibuat hati kita lega. Jangan bertengkar, jangan sibuk berdebat. Kalau sudah emosional, redakan dulu. Bukan tidak boleh bertukar pikiran, boleh, tapi dalam keadaan tenang, bukan dalam keadaan marah-marah. Kalau sudah naik suaranya, matanya sudah terus taringnya keluar, tanduk, sudah. Berarti sudah bukan suasana untuk menyampaikan kebenaran. Enggak akan diterima. 4. Berarti saudara ngitung ya. 3. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Ini pilar penting. La yastaqimu iman abdi, tidaklah istiqomah iman seorang hamba hatta yastaqima qalbuhu, hingga istiqomah hatinya. La yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Jadi lisan ini ingin bahagia, berkata baik atau diam. Tidak ada bahagia bagi orang yang tukang celetak-celetuk seenaknya. Sedikit-dikit celetuk, hei brot sini. Kenapa pakai brot? Nut, pet bun, pendek buntet. Hei apa ini? Nul, kenapa harus berkata yang tidak enak? Kalau mau bunyi, perkataan terbaik,
kalau mau bahagia. Masalah dalam perkawanan, masalah di dalam rumah tangga, masalah dalam pekerjaan, dalam ini di sini masalahnya. Pasti ngomong tidak baik. Di rumah tuh ngomong tidak baik sumber masalah tuh. Anak-anak, sini. Makan aja di rumah. Bantuin bapak. Kenapa harus begitu? Anak-anak yang baik hati boleh minta tolong. Kalau sedang santai, bapak minta bantuan ya. Tapi kalau sedang sibuk nggak apa-apa. Kan enak, benar? Makan aja melulu. Ya kalau nggak makan lemes ya. Kenapa kita tidak berkata yang baik? Ayo hadirin, jangan biarkan mulut ini, masih ingat 4 tahapan orang bicara tuh. 1, yang level tertinggi dari manusia kalau bicara, ciri khasnya adalah zikrullah, pasti nyebut nama Allah, nyambung ke Allah. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Kalau bicara tuh orang yang dengar dapat ilmu yang manfaat. Yang ketiga, cirinya yang level tertinggi, kalau bicara karena bicaranya ikhlas, nggak ada ria, jadi ada hikmah yang bisa menggugah orang yang menyimaknya. Dan yang keempat, solusi. Jadi kalau bicara tuh ada solusi. Yang kedua, di bawah itu orang rendahan, orang biasa, tadi utama, ini biasa. Apa cirinya? Pasti kalau ngobrolin peristiwa. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dia tahu, dia ngomong. Tadi waktu ada ojek di sana mau ngelindas kucing, dia belokin. Kayak dia yang kucingnya. Cerita dramatis. Nonton sepak bola seperti dia yang jadi bolanya. Semua dia ceritakan. Ini hati-hati, buang waktu. Pokoknya sudah cukup dikatakan pendusta kalau dia selalu menceritakan apa yang dia dengar. Hati-hati hadirin. Tidak usah kita banyak cerita, gak usah banyak tanya kalau tidak penting, gak usah banyak komentar. Pikir dulu. Nah, orang yang biasa-biasa itu bunyi aja. Segala dia omongin. Dan dia kalau ngobrol, dia yang paling tahu. Gimana situasi di perang di Ukraina? Gini ya, sesungguhnya apa? Emang dia jadi tank? Itu sebetulnya si Uni Soviet udah. Bagaimana sekarang situasi politik, kata gue sih? So tahu, sotoy. Semua diceritakan. Itu kurang baik. Ada yang lebih buruk dari itu, namanya orang rendahan. Apa ciri orang rendahan? Kalau bicara negatif aja, nggak ada bagusnya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi nggak jauh perkataannya tuh, ngomel, mencela, mengejek, mengeluh, ngerasulo, nggak ada yang bagusnya dari bangun sampai tidur lagi tuh. Bawa apa nih? Kan dia yang menguap, yang kan mulut beliau tetangga hidung, betul tidak? Amit-amit. Nah, ujuk amit-amit, bukannya alhamdulillah. Ini kepalanya rasa belah. Kalau belah nggak ngomong, ya kan meninggal. Ini kalau kolesterol naik jadi kayak babi hutan nih saya ini. Ya Allah, jadi ke babi hutan. Bukannya bersyukur masih bisa nengok. Pokoknya ngomel aja, ngomel. Jangan boros air, mahal air sekarang tahu. Padahal belum ada yang main air, belum ada yang mandi. Siapa yang bekas kamar mandi, bersihin, jangan sampai bau. Belum juga masuk. Begitulah. Mau sarapan, nggak mau makan ini lah, bosan. Nasi goreng terus, nasi bagus lah sekali-kali. Kasih bubur, bubur sekarang cakainya kecil-kecil, nggak kayak zaman dulu. Tetap habis. Apa aja diomelin. Lihat motor, bensin sekarang jadi boros. Enakan beli motor listrik. Tapi dari mana duitnya? Loh, dia ngomong sendiri, dia ngomel sendiri. Lihat mendung, amit-amit mendung kayak gini, baju nggak ada yang kering, kacau.
Emang mau baju nggak diganti-ganti? Aneh, ngambek sendiri. Nonton TV deh, berita nggak ada yang benar. Sekarang kacau, dunia ini kacau. Ngambek. Lihat jalan bolong-bolong. Ini wali kota nggak ada kerjaan. Ngambek ke wali kota. Apa aja, itu mobil keren, belum tentu lunas, tahu belum tentu lunas. Mungkin hasil korupsi. Ngarang. Ada nggak, pernah dengar nggak orang yang kerjanya ngomel aja, ngomel, berkatanya jelek, mengeluh, mencela, ngejelek-jelekin, nggak ada bagusnya. Tiap bicara tuh pasti jelek aja, negatif. Pernah dengar tidak yang begitu? Tolong jawab, pernah dengar tidak? Jelas suaranya? Pasti jelas, suara sendiri gimana sih? Ayo dong kita ganti. Mari kita nikmati hidup ini dengan berkata yang baik, berkata yang positif. Kenapa harus merusak suasana diri dan suasana hati orang? Gak enak tahu. Kalau kita mengeluh, kita tuh gak enak hati kita tuh. Wajah kita gak enak. Gak ada cerita orang mengeluh ceria. Pusing. Nggak nyambung, benar. Astagfirullah. Coba orang yang cerita kejelekan orang, pasti ikut jelek wajahnya. Coba cerita kebaikan orang, ikut enak. Alhamdulillah ya, tetangga kita itu orangnya baik, dermawan, dan Masya Allah, sebelum kita mau minta bantuan, malah beliau menawarkan bantuan duluan. Allahu Akbar, enak. Cerita baik itu enak. Coba cerita, amin. Itu mah tetangga teh kapan matinya ya? Allah, mau apa begitu kan? Mau apa? Dicatat setiap omongan kita. Mau bahagia? Udah bicara yang baik aja. Gimana kalau beli durian busuk, omongan baiknya? Alhamdulillah nih, durian yang kita beli ini busuk, berarti Allah meringankan kerugian tukang durian lewat kita. Dan yang mau beli durian lain gak kebagian durian busuk ini. Alhamdulillah, kita jadi jalan kebaikan bagi pedagang dan pembelinya. Terus gimana dong kita gak makan durian? Ya gak apa-apa, memang kita bagian beli aja enak, bukan bagian makan. Enak benar. Halo? Ayo, lebih banyak memuji Allah. Kalau mau ngomong jelek, tahan. Dan yang terakhir adalah orang yang dangkal, utama, biasa, rendahan, dangkal. Gimana cirinya orang yang dangkal? Kalau bicara saya, gue, ogut, anak, saya. Jadi kalau orang yang dangkal itu kalau bicara tuh tidak peduli apapun selain kecepatan bicara tuh untuk ngangkat dirinya. Gini ya, saya itu dulu ya sebelum saya ada di daerah sini, ini semuanya dalam kegelapan. Lalu saya punya ide, kemudian ide saya ini saya perjuangkan. Lalu jadilah suasana ini persis seperti yang saya harapkan. Orang-orang mengikuti ide saya. Hitung aja sayanya ada berapa yang. Dan sayalah sebetulnya di balik skenario aduh gitu, ujub. Si saya ini kalau dicabut aja nyawanya, selesai itu saya. Hati-hati hadirin. Masih ingat cerita kucing? Ada kucing, ini kucing bulunya panjang nih, kayak singa. Saya udah pernah ke Singapura. Itu masa dari kucing lewat. Gak kuat, ingin menceritakan dirinya sudah pernah ke singa. Lagi jalan di pasar ada celengan-celengan.
macam-macam nih celengan sekarang beda-beda bentuknya ya. Nah ini tahu nggak itu celengan tuh ada celengan gajah, tahu nggak gajah tuh lambang manaan? ITB, kan suami saya lulusan ITB. Terus pokoknya apa aja dikait-kaitan dengan apa yang ingin dia ceritakan. Saya, anak saya, suami saya, istri saya, kekayaan saya. Pada waktu saya umroh ya, saya tuh kan menyium Hajar Aswad. Entah gimana orang-orang tuh pada minggir. Pada minggir tuh karena ada yang mau ngepel ya nggak. Tapi begitulah. Semuanya dikaitkan. Pokoknya orang yang dangkal itu kalau ngobrol pasti dia gunakan untuk mengekspos dirinya. Dominan sekali nyebut saya, anak buah saya, ini saya, mobil saya, harta saya, bisnis saya. Saya bukan tidak boleh nyebut saya, tapi kalau udah semuanya saya itu udah ujub menuhankan dirinya. Dan orang tuh enek dengernya tuh. Percaya nggak kalau kita kebanyakan ngomong, yang ngomongnya nggak sadar, tapi yang dengernya sadar betul dengan keenekannya. Bu, kalau suami ibu mengatakan ini udah berulang kali ya sampaikan, tapi supaya nambah yakin kaum lelaki lah. Saya ini suamimu, kata suami. Padahal istrinya udah tahu ya kan. Saya tahu yang kerja keras membanting-banting tulang meres keringat demi kalian. Ini rumah saya yang beli, saya yang nyicil, bela-belain, pergi pagi pulang saya. Kalian makan tiap hari, emang siapa yang nyiapin? Itu tetesan keringat saya tahu. Itu kalian pakai kosmetik dempul, siapa yang ke toko besi? Saya tahu. Kalian pergi sana sini jalan-jalan, pakai mobil bensin saya yang belikin. Kalian tinggal enaknya. Bu, kalau suami ibu terus nyebut jasanya, bagaimana perasaan ibu? Bahagia atau enak, Bu? Jawab. Nah, ibu makin sayang atau jadi sebel? Sebel tuh. Jadi salah kalau kita banyak. Makanya maaf ya para capres atau caleg atau siapa, hati-hatilah ya, jangan terlalu banyak nyebut jasa. Nanti jadi muntah rame-rame ya. Dan semuanya juga wa ma bikum min ni'matin faminallah. Jadi ibu teh kalau dengar suami nyebut jasa tuh jadi enak, Bu, jadi sebel, betul. Nah itu pun terjadi pada diri kami, Bu, ya. Ketika udah nah kalau puas dengki berarti. Jangan puas melihat ibu-ibu kepepet, biasa aja. Lanjut. Udahlah, kalau bicara hindari. Itu yang pertama aja. Bicara jadi zikrullah, bicara jadi ilmu yang manfaat. Ini kerangka amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kalau bicara jadi hikmah, orang bisa mengikuti. Bicara jadi solusi. Selebihnya tahan aja lah. Terakhir, satu apa? Jangan ada hati yang tidak bersih ke saudara kita ya. Baik aja, sayang aja. Dua, mahan amarah. Hindari perdebatan, hindari pertengkaran. Udah mengalah aja dulu. Sampai reda baru kita bisa bicara baik-baik. Tiga, jangan bicara kecuali yang baik aja, yang positif, yang membangun. Selebihnya diam. Yang keempat, oh maaf ya, kalau ingin tahu orang yang hidupnya bekal banyak masalah, banyak omong. Ciri-cirinya tuh. Kalau ibu ingin tahu siapa di antara ibu-ibu yang hidupnya bekal tidak bahagia, banyak ngomong. Tiap bicara tuh berpeluang tergelincir niat, tergelincir kata-kata, tergelincir. Dan itu pasti jadi musibah bagi kita. Yang paling aman itu dari tadi bicara terus.
emang sekarang masanya masa ngomong, masa saya di depan duduk diam aja, jadi masalah baru adanya. Terakhir hadisnya, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Di antara ciri kualitas keislaman seseorang, dia meninggalkan perkataan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Jadi ini kalau mau jadi orang bahagia, jangan lakukan, jangan bicara, jangan melihat, mikir, mendengar yang tidak ada manfaatnya. Nah, salah satu resepnya adalah ini penting. Jangan fokus kepada yang di luar kendali kita. Fokuslah dengan apa yang syariatnya ada dalam kendali kita. Misal ya, cuaca hujan, panas, dingin bisa dikendalikan tidak oleh kita? Tidak. Kita tidak boleh, panas nih, apa manfaatnya omongan itu? Daripada ngomong begitu, mending kita cari topi, cari payung. Benar? Itu dalam kendali kita. Katanya dolar sekarang 15.500. Bisa dikendalikan oleh kita tidak? Bisa. Bisa dolar itu di bawah 10.000. Bagaimana caranya? Ya, disimpan dulu dolarnya, kemudian di atasnya simpan 10 ribuan. Jadi di bawah 10.000 itu dolar. Tapi ngapain juga kita kayak gitu? Gak ada manfaatnya. Error. Perasaan orang bisa dikendalikan oleh kita tidak? Udah, jangan fokus kepada perasaan orang. Orang sebel ke kita, ya udah, nggak apa-apa. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah hati kita mau jadi sebel atau tidak. Di rumah nih suami istri misalkan, kata istri teh, "Pak, maaf ya, cinta saya sudah berkurang kepadamu." Terima, mau gimana lagi? Dulu saya segini, sekarang segini Pak. Ya sudah, ya nggak apa-apa Bu. Yang penting ibu mencintai Allah. Apalah artinya cinta kepada saya. Saya cuman manusia yang besok juga mati. Dan saya juga tidak bisa ngasih apa-apa kecuali yang Allah titipkan. Nah sekarang naik Pak, cinta segini. Belum selesai Bu ngomongnya. Nah, nggak usah memaksa. Cintai saya. Kenapa dulu kamu cinta sekarang jadi enggak? Gimana? Nggak bisa dipaksa perasaan orang. Udahlah, jangan capek dengan yang di luar kendali kita. Fokus aja apa yang bisa kita kendalikan, supaya pikiran, mata, telinga, ucapan, perbuatan kita disukai Allah. Itu kerjaan kita, bukan ingin disukai orang. Gimana ngebulak-balik hati orang? Saudara udah mati-matian pakai jaket kulit, berusaha supaya orang jatuh cinta akhwat sama ini. Pas ke rumahnya, terus kata kakaknya, itu jaket saya. Hah, masa? Rupanya dia pinjam ke temennya pinjam sama kakaknya. Kan jadi ribet hadirin. Udah jangan gumasep ya, just the way you are. Udah hadirin, jangan ribet. Kita tidak diperintahkan untuk membulak-balik hati orang, nggak bisa. Kita sibuk aja menjadi orang baik supaya disukai Allah. Itu yang kita kendalikan. Terus orang nggak suka ke kita, ya gimana? Nabi juga sempurna segala-galanya, ada yang tidak suka, betul tidak? Dan kita nggak usah meletihkan diri agar disukai orang. Bu, ibu, nggak usah capek-capek ingin disukai suami. Gimana coba caranya? Bingung. Kita juga sama, lelaki. Nggak usah berjerih payah supaya disukai istri dan anak-anak. Udah nggak usah. Kita lakukan apa yang terbaik yang disukai Allah. Selebihnya Allah lah yang membulak-balik hati. Maka dalam menjelaskan juga kita tidak usah berlebih. Sumpah demi Allah, ini dagangan asli loh. Ini gak usah gitu. Mau apa?
Kata yang beli itu, gandeng ah, mana lo omong enak jadinya. Nggak jadi malah. Bicara apa adanya. Sejujurnya, alhamdulillah motor ini sudah 2 kali kerendam. Bensinnya bannya juga kayaknya udah hampir habis. STNK bulan depan habis. Catnya yang belakang udah nggak ori. Ya gitulah. Saudara, segala diceritakan gini, ya karena saya tidak mau ngebohongin. Tapi siapa yang mau beli kalau begini? Oh, yang menakdirkan beli itu adalah Allah. Yang penting saya jualan, Allah suka. Dek, baru kali ini saya melihat ada pemuda dagang segini jujurnya. Terus gimana pertanyaannya? Sudah punya istri belum, Dek? Belum, Pak. Sama, Dek, doakan. Aduh, ini lucu ini dari dulu tiap disampaikan. Udahlah, nggak usah maksa-maksain pengen disukai orang, benar? Secukupnya aja. Nanti Allah yang membulak-balik. Kalau ditakdirkan suka, alhamdulillah. Kalau nggak suka, ya alhamdulillah juga. Yang penting kita disukai Allah, betul? Makanya kalau nanti takdir jadi penceramah atau apa guru atau ya tidak usah berlebihan dalam segala. Ya hindarilah kesia-siaan. Pastikan yang kita lakukan hal yang bermanfaat, hal yang disukai Allah. Jangan risau tentang rezeki, karir. Itu mah semuanya ada dalam genggaman Allah sepenuhnya. Datang kok nanti pada waktunya kalau Allah mau ngasih. Tidak usah ribet ya. Ada di sini calon anggota Dewan Kemakmuran Masjid. Ya relax saja sambil istiqoroh, kalau baik semoga jadi, kalau enggak usah. Jadi nggak usah pakai banyak tegang ya, karena Allah yang menguasai takdir. Terima kasih hadirin, sudah lewat 2 menit, mohon maaf. Rasulullah SAW sempurna. Tidak ada satupun yang beliau lakukan kecuali semuanya kebaikan. Berdiri, diamnya, semuanya kebaikan. Dan Rasul itu indah sekali akhlaknya. Sangat tidak bisa dijelaskan hanya dalam tempo 1 jam seperti ini. Tapi mudah-mudahan 4 pilar tadi membantu kita untuk memiliki target. 1, saya tidak boleh memendam kebencian, kedengkian kepada saudara seiman. 2, saya harus bisa mengendalikan amarah. Tidak boleh jadi pemarah. 3, setiap bicara pastikan bicara yang baik atau diam. Yang 4, tidak melakukan apapun yang tidak ada manfaatnya. Ini bisa dilakukan, silakan saja bermujahadah mengamalkan 4 hal ini. Lihat saja nanti cirinya kita jadi membaik, hati kita semakin nyaman, semakin enak hidup ini, semakin tenang, semakin nyaman, tidak ribet. Dan aura kenyamanan kita ini nanti memancar. Nanti orang tua merasa ikut nyaman, orang-orang di rumah jadi ikut nyaman, teman-teman jadi nyaman. Mungkin kita tidak dakwah banyak hal, tapi kenyamanan diri kita ini dengan hati kita akan memancar terus. Dan itu dakwah yang luar biasa. Masya Allah. Terima kasih hadirin sekalian. Apakah kita merayakan Mauludan? Karena ini ada yang merayakan, menyebut iya, menyebut tidak. Kita ini sekarang sedang ceramah saja, mencari ilmu. Ya, hindarilah. Kalau saudara mau, silakan tanpa mencela yang tidak sependapat. Kalau saudara tidak sependapat, jangan mencela yang melakukannya. Sampaikan saja baik-baik untuk meniru Rasulullah. Ya.
Ya begitulah. Gimana ya kalau ada perbedaan di antara umat Islam? Satu, jangan banyak komentar. Namanya juga kita belum ngerti, ya kan? Yang dua, belajar. Pelajari kenapa ini begini, kenapa ini begitu. Jadi kita mengerti, oh iya, ini begini karena ini dalilnya, ini begini. Tiga, pilih yang paling kita yakini. Pilih. Empat, hormati pilihan saudara kita yang lainnya. Karena yang menentukan itu Allah. Kita masih belajar, betul? 5, doakan supaya semuanya diterima Allah gitu. Jadi bahagia daripada berantem. Udah bodoh berantem, ya kan? Janganlah. Kecuali kalau saudara ilmunya sudah luas. Ada yang nyeletuk, kenapa tidak mengatakan ini sesuai dengan Quran dan Sunnah? Karena saya tidak berani mengatakan begitu. Mengapa? Paling juga ini sesuai dengan yang dapat saya pahami saat ini dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukan sesuai dengan Quran Sunnah, tapi sesuai dengan yang dapat saya pahami. Belum tentu benar juga pemahaman kita ya. Dan saat ini, karena besok kan belajar terus, bisa jadi nambah pemahamannya gitu. Kalau kita mengatakan ini sesuai Quran dan Sunnah, emang sudah menguasai Quran. Kalau saudara sudah menguasai, ya sok atau setuju. Ya, pas saudara sudah menguasai Sunnah Nabi seluruhnya, kalau saudara sudah merasa menguasai, ya silahkan. Ini sesuai dengan Quran Sunnah. Tapi kalau belum merasa menguasai, baru tahu dikit, ini sesuai dengan yang dapat saya pahami saat ini. Wallahu a'lam besok lusa. Terima kasih hadirin. Kita menutup segera ya. Sambil kita membaca Al-Quran dengan niat menambah pahala dari Allah, ya, berharap pahala. Dan kita mau bersedekah, silakan sedekah. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Mari kita baca Quran sama-sama ya, sing ikhlas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hadirin sejenak kita tundukkan hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menyaksikan pertemuan kita ini. Dialah Allah yang menakdirkan kita bisa berkumpul. Tidak ada keselamatan di perjalanan kecuali Allah yang menyelamatkan. Tidak ada satupun di antara kita yang berniat baik kecuali Allah yang melintaskan niat baik. Tidak ada satupun kaki yang kuat melangkah kecuali Allah yang melangkahkan. Tidak ada satupun akal bisa memahami kecuali dengan izin Allah kita bisa paham. Allah Maha baik, walaupun Allah sangat tahu, menyaksikan kita bergelimang maksiat, mata berzina, pikiran jarang ingat Allah, mulut banyak dusta, banyak perkataan sia-sia, telinga banyak mendengarkan yang tidak halal, dan begitu banyak kebusukan kita lainnya. Tapi Allah menutup-nutupi. Orang-orang lain menyangka kita ini orang baik, orang soleh. Padahal Allah lah yang menutupi kebusukan kita. Allah juga yang menuntun kita belajar sehingga kita bisa semakin mengerti. Dan dengan taufik Allah juga kita bisa berubah. Allah yang memberikan pahala, padahal kita bisa berubah juga atas karunia-Nya. Allah membekali kita dengan rezeki. Allah siapkan ladang amal untuk sedekah. Dan ketika kita bersedekah, kita yang mendapat pahalanya. Masya Allah. Nikmat mana lagi akan didustakan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak ya mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Duhai Allah yang maha menatap, ampuni kami ya Allah, ampuni semua dosa kami sebanyak apapun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni selama ini kami lebih banyak melupakan-Mu daripada mengingat-Mu. Kami lebih sibuk ingin dipuji makhluk-Mu daripada dipuji oleh-Mu. Ampuni ya Allah, kami lebih sibuk memuaskan nafsu. Ampuni, kami jarang bersyukur, padahal nikmat dari-Mu melimpah setiap saat.
Ya Allah, ampuni kami. Betapa banyak nikmat pemberian darimu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat, untuk melakukan dosa. Engkau saksikan betapa banyak karuniamu yang kami gunakan untuk mengkhianatimu. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni semua kedurhakaan kami kepada ibu, kepada bapak. Engkau menyaksikan semua akhlak kami. Engkau tahu berapa banyak luka di hati orang tua. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni zina mata kami, astagfirullah, yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa. Ampuni maksiat yang kami lakukan terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, padahal tidak ada yang tersembunyi bagimu. Ampuni ya Allah, andai kata ada yang tidak halal yang pernah kami makan, kami pakai, astagfirullah. Rabbana Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Ya Allah, ampuni kami sering berburuk sangka kepadamu, sering ragu kepadamu, sering kecewa dengan takdirmu. Padahal apapun yang kau takdirkan pasti yang terbaik bagi kami. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Doa ya Allah yang maha baik, berkahi majelis ini ya Allah. Kuatkan iman yang masih lemah dan rapuh. Karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah ya Allah. Allahumma hadina li hasanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tiada yang dapat menunjuki kami akhlak mulia selain Engkau. Palingkan diri kami dari akhlak yang buruk ya Allah. Tiada yang dapat memalingkan kami dari akhlak buruk selain Engkau. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, nafsu dan penyakit. Ya Rabb, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar hidup lurus di jalan-Mu. Jadikan hari-hari yang tersisa dari hidup ini, karuniakan kepada kami akhlakul karimah, qalbun salim. Allahumma ja'alni minal muttaqin, Allahumma ja'alna minal muhsinin. Golongkan kami menjadi ahli takwa, jadi orang yang benar-benar ihsan ya Allah. Jadikan umur yang tersisa ini benar-benar istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Berikan jodoh yang terbaik, doa ya Allah, bagi yang sedang menantikannya. Rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh soleha. Karuniakan kesehatan bagi yang sedang sakit ya Rabb. Sembuhkan ya Syafi, anta syafi la syifaan illa syifa'uk, syifaan la yughadiru saqama. Cukupi yang sedang kekurangan ya Ghani, lepaskan yang sedang dihimpit hutang piutang ya Allah. Jangan biarkan kami mati berhutang ya Allah. Berikan kemudahan bagi yang berhajat, hajat yang maslahat dunia akhirat. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah. Berikan kesempatan kami sebelum ajal tiba, Engkau jamu di Baitullah-Mu ya Allah.
Jika suatu saat waktu pulang kami tiba, cabutlah nyawa kami husnul khotimah. Cabutlah nyawa kami ketika hati ini benar-benar rindu padamu. Lindungi kami dari mati su'ul khotimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih hadirin, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.